Halo teman-teman, bertemu lagi dengan saya Zaskia Ramadhania di podcast DKV GM. Kali ini saya bersama kakak dari Universitas di Malang nih, namanya menurut perkenalan kak. Oke, halo semuanya. Perkenalkan nama saya Nimas Ayus Daningrum. Saya di sini dari kampus Universitas Insan Budi Utomo Malang. Kalau boleh tahu nih kak, kakak di sini bersama siapa saja? Oke, saya di sini ada 4 teman saya, cuman mereka semua tidak bisa hadir. Yang pertama itu ada Kak Zulfa dari UM, terus ada Kak Sofia dari UM juga, terus ada Kak Citra dari UMM, dan yang terakhir ada Kak Dea dari Politeknik Negeri Malang. Baik kak. Kebetulan kakak di sini sebagai melakukan kampus mengajar ya kak ya? Iya, kami di sini ditugaskan menjadi mahasiswa kampus mengajar angkatan 7. Kampus mengajar itu apa sih kak? Kampus mengajar itu sebenarnya tugasnya itu tidak full ngajar, tapi di sini kami itu ada beberapa program yang ingin kami laksanakan di sekolah SMK Geraha Madinah. Tujuannya dari kampus mengajar itu apa ya? Tujuannya sih banyak ya. Salah satunya kita mencoba atau kita mau membantu meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah SMK Geraha Madinah ini. Karena tujuan awal adanya kampus Merdeka itu untuk meningkatkan literasi dan numerasi di sekolah-sekolah yang ada di Indonesia. Jadi teman-teman kakak juga dibagi-bagi di berbagai sekolah gitu. Oh iya, jadi setiap kampus tuh pasti ada mahasiswa yang mendaftar menjadi kampus mengajar. Itu penempatannya tuh nggak di SMK aja, ada yang ditempatin di SMP, SD, dan SMK. Dan kami di sini kebetulan ditempatkan di SMK Geraha Madinah ini. Ya. Untuk manfaat dari SMK itu tadi kan untuk menambah literasi dan numerasi dia kak ya. Itu cara kakak melakukannya gimana kak? Oh, caranya banyak sih. Kan sebelum kami terjun ke semua kelas, kami akan membuat beberapa program yang mau kami laksanakan di sekolah ini. Salah satunya seperti literasi membaca. Tadi kami melakukan literasi game literasi di kelas 10 apa tadi? DKV. Ya. Nah, di situ kami membuat game literasi dan semuanya ikut membaca, dan ada juga kita membuat proyek atau bukan proyek sih, lebih ke program kita, yaitu membaca nyari tapi bergantian. Untuk kakaknya ini berapa lama di SMK Geraha Madinah? Mungkin Kita ditugaskan dari pusat itu 4 bulan. Nanti kita akan kembali lagi atau kita ditarik itu di tanggal 19 Juni. kalau setelah itu Wiswa udah selesai nih kak, apa ini tuh kak? Kita kembali lagi ke kampus kita masing-masing, kita berpisah, kita nggak kumpul-kumpul lagi. Mungkin kumpul hanya sekedar ngopi-ngopi, santai-santai gitu. Jadi tugasnya udah selesai. Iya, Lanjut lagi untuk ya. ya kita lanjut ke kampus kita masing-masing. Kita kuliah seperti biasa, seperti mahasiswa, seperti awalnya kita sebelum kita mengikuti kampus mengajar. Menurut kakak, kampus mengajar ini memiliki manfaat nggak kak buat kedepannya? Pasti ada manfaatnya. Kami ini angkatan ke-7. Kampus mengajar tuh jadi dari angkatan 1, 2, 3 sampai ke angkatan 7. Berarti kan itu memberikan efek atau dampak positif bagi semua mahasiswa yang mengikuti kampus mengajar. Bahkan ada yang katanya itu ikut kampus mengajar di sekolah, terus dia kakak mahasiswa ini ditarik jadi guru di situ ketika sudah lulus ya. Tapi kalau belum lulus nggak bisa ditarik. Jadi kita ngelarin dulu kuliah kita, terus ternyata sekolah itu tertarik untuk menarik kakak mahasiswa ini menjadi guru di sekolah tersebut. Jadi kayak PKN gitu. Kayak beda. Kalau kampus mengajar ini kan nggak full ngajar. Tapi kalau PKL itu saya nggak paham ya, soalnya saya juga belum PKL. Iya. Menurut kakak, ini dari SMK Geraha Madinah, harapan buat kita itu gimana kak? Harapannya apa ya?
ya lebih baik lagi dengan adanya kami berusaha dengan sekuat tenaga, terus kita bekerja bersama-sama. Tapi bukan kerjasamanya bukan hanya anak-anak atau mahasiswa kampus mengajar saja, tapi semua dari siswanya, dari guru, kita bergotong royong untuk memajukan SMK Geraha Madinah ini. Ya, Bing. Jadi kakak di sini tuh mengajar apa aja gitu kak? Kalau mengajar apa saja itu tergantung ya. Mungkin kemarin kami sudah berkolaborasi dengan Ibu Ar Bahasa Indonesia, terus ada Bu April, terus ada Bu satu lagi, satunya itu apa lupa. Nggak tahu lupa, itu ada lagi satu. Terus itu kita sudah mulai berkolaborasi. Jadi kita udah mulai masuk kelas, observasi. Ini gimana sih di sini belajarnya itu gimana? Nah, kita udah mulai seperti itu. Nah, kayak nyari Iya, gimana cara dia harus media ajar yang digunakan tuh seperti apa, terus metode yang digunakan guru tuh seperti apa. Nah, kami tuh bukan meneliti sih, lebih ke observasi. Jadi kedepannya kami tuh bisa mengikuti atau kita bisa berkolaborasi pembelajarannya atau yang lainnya. Itu. Iya. Kak, kampus mengajar ini kan program intinya apa sih kak? Jadi di kampus mengajar ini ada intinya sebenarnya itu dari Kemendikbud, itu namanya itu Kampus Merdeka. Nah, Kampus Merdeka ini ada 3 jenis. Yang pertama ada pertukaran mahasiswa, yang kedua itu ada MSIB, dan yang ketiga itu ada kampus mengajar. Nah, kalau pertukaran mahasiswa itu jadi semisal ya kamu nanti kuliah di kampus A, terus kamu tuh mau traveling gitu, mau nyoba nih kampus lain gitu kan, kayak aku mau nyoba di kampus A atau B, tapi itu harus di luar pulau. Jadi misal teman saya itu ada yang ikut kalau pertukaran mahasiswa, dia itu ditukar di Medan. Jadi mahasiswa Medan itu ditaruh di kampus saya, terus teman saya itu ditaruh di kampus di Medan itu. Jadi pertukaran mahasiswa itu antara mahasiswa satu terus ditukar ke mahasiswa yang lainnya, tapi harus beda pulau. Kalau misalnya kamu nanti ikut terus kamu mau nyoba di Surabaya, cuma nggak tahu ya kebijakannya. Takutnya kan kebijakan semakin kesini semakin berubah kan. Cuman kalau buat sekarang, setahu saya sih itu nggak bisa. Kalau misalnya satu pulau itu nggak bisa, jadi kita harus beda pulau. Seperti itu. Terus yang kedua itu ada MSIB. Ini buat mahasiswa yang mau magang seperti itu bisa ikut MSIB. Terus selanjutnya itu ya ini kampus mengajar kami menjadi mitra guru seperti itu. Selebrasi. Dan manfaatnya kakak ikut kampus mengajar ini apa kak? Sangat banyak, karena kalau misal kita bilang waktu itu pasti banyak ya. Yang pertama itu kami semua, saya dengan teman-teman saya itu bisa mengasah skill kami yang tadinya kami kayak gitu, kami jadi manusia diem gitu. Tapi pas kita ikut kampus wadah ini, kita dituntut buat bisa ngomong di depan semuanya, depan semua orang. Terus juga mengasah kita saling berdiskusi, komunikasi, terus menambah pengalaman juga, menambah ilmu. Banyak banget kalau manfaatnya bagi mahasiswa. Nah, kakaknya ini kan sekarang lagi melakukan program ini ya. Iya. Terus kuliahnya kakak gimana? Kalau kuliah, kalau di kampus saya, karena saya swasta, jadi saya tuh belum masuk. Cuman kalau buat teman-teman saya, Kak Zulfa, Kak Citra, Kak Sofia, dan Kak Dea tuh udah masuk. Dan itu mereka karena kita ikut kampus mengajar, jadi gak masuk dulu. Bukan lift, diganti Sidang gitu kak? Bukan, jadi mereka kuliah, tapi kuliahnya itu diganti dengan kampus Merdeka ini. Jadi untuk nilainya nanti dikonversi. Jadi didukung dari kuliahnya dia. Iya, setiap kampus dari kakak berlima ini yang di sini itu mendukung sekali tentang kampus mengajar ini. Ini kan kuliah ya kak ya. Menurut kakak kuliah itu seberapa menyenangkan gitu kak? Menyenangkan kalau kalian tidak salah jurusan. Kalau kalian salah jurusan, ya pasti kalian terbebani, kayak nggak ikhlas menjalani tugas. Tapi kalau misal kalian memilih
jurusan itu sesuai dengan kemauan kalian, pasti kalian setiap ngerjain tugas tuh kalian sangat excited. Wah, saya tuh harus bisa, saya harus ini, saya harus itu, karena itu emang benar-benar skill kalian, emang benar-benar kemauan kalian seperti itu. Amin. Untuk kakaknya, misal ini dari SMK Geraha Madinah ya kak, mungkin bisa kakak udah observasi itu menurut kakak gimana SMK Geraha? Keren. Keren. Untuk harapan kakak sama pesan kesannya dari untuk SMK GM apa? Pesan kesan kayaknya belum deh, soalnya kan kita baru kesini tuh baru ya belum sampai 2 minggu. Jadi kalau buat pesan kesan tuh belum ada. Kalau pesan ya belum lah, nanti kalau misalnya udah akhir tuh mungkin bisa ada kesan pesan. Cuman kalau sekarang kita masih kenalan, sedangkan saya sama kamu aja kan yang kenal ya, semuanya belum kenal, jadi belum ada pesan kesan. Untuk program selanjutnya mungkin kakak pernah buat apa ini kak? Banyak banget program yang mau kita laksanakan di sini. Apa ya? Ini salah satunya yaitu literasi tentang membaca nyaring atau game literasi. Tapi masih banyak banget program-program, nanti ditungguin aja. Siap, itu jadi gantian setiap kelas gitu ya kak? Iya, bisa. Tapi kita di sini lebih berfokus ke kelas 11. Karena targetnya kalau kampus mengajar, terus kita yang ditempatkan di SMK itu di kelas 11. Cuman kalau misalnya yang ditempatkan di SD itu di kelas 5, terus kalau SMP itu ditempatnya itu di kelas 8. Jadi beda-beda, jadi nggak semua, tapi kita lebih fokus kalau untuk SMK kita fokusnya ke kelas 11. Tapi nggak langsung fokus ke kelas 11, tapi kita masuk ke kelas 10. Kalau kelas 12 kan sudah tidak memungkinkan ya. Ya, Karena iya dulu sudah. Ya kan Nimas, di SMK Geraha Madinah ini kan nggak ada madin. Kira-kira Kak Nimas ini sama teman-teman bakal membuat program madin nggak sih kak? Iya, kita salah satunya selain kita meningkatkan literasi numerasi, kita juga mau membuat seperti pojok baca, ya mading itu juga terlihat. Jadi nanti kedepannya kita mau buat mading. Terus kalau misalnya di bukan kampus pendidikan, maksudnya di sekolah-sekolah lain yang ada mahasiswa kampus mengajar itu biasanya mereka membuat pojok baca. Cuman kami di sini mungkin kami nggak buat pojok baca, tapi kami membuat sudut baca seperti itu. Jadi ada pikiran kita membuat mading sama sudut baca. Jadi sedang proses gitu ya kak? Iya. Industri kesan. Oke, itu penjelasan dari kakaknya. Sekian, terima kasih dari saya Zaskia Ramadhania dan Kak Nimas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.